Sebab kerajaan sorga adalah seperti pemilik kebun yang pagi-pagi sekali pergi untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Ketika ia sudah sepakat dengan para pekerja itu untuk sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan kira-kira pada jam ketiga, ia pergi dan melihat yang lainnya sedang berdiri menganggur di pasar. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu pergilah juga ke kebun anggur, dan apa yang pantas akan aku berikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Sekali lagi, sekitar jam ke-6 dan jam ke-9, ia pergi dan melakukan hal yang sama. Dan kira-kira pada jam ke-11, ia pergi dan menemukan yang lainnya sedang berdiri dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Mereka berkata kepadanya, "Karena belum ada yang mempekerjakan kami." Pemilik kebun itu berkata kepada mereka, "Kamu pergilah juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah mulai malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah para pekerja dan bayarkan kepada mereka upahnya, dimulai dengan yang terakhir sampai yang pertama." Ketika mereka yang dipekerjakan pada jam ke-11 datang, masing-masing orang menerima 1 dinar. Ketika mereka yang dipekerjakan pertama kali datang, mereka mengira akan menerima lebih banyak. Namun mereka masing-masing juga menerima 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka memprotes kepada pemilik kebun. Mereka berkata, "Orang-orang yang masuk terakhir hanya bekerja selama 1 jam, dan engkau membuat mereka sama dengan kami, yang sudah menanggung beban dan panas terik seharian." Akan tetapi pemilik kebun itu menjawab dan berkata kepada satu dari mereka, "Saudara, aku tidak bersalah kepadamu. Bukankah kamu sudah sepakat denganku untuk 1 dinar? Ambillah milikmu dan pergilah. Tetapi aku ingin memberi kepada orang yang terakhir ini sama seperti kepadamu. Apakah aku tidak dibenarkan untuk melakukan apapun yang kuinginkan terhadap milikku sendiri? Atau apakah matamu jahat karena aku baik? Jadi yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia membawa 12 muridnya secara terpisah. Dalam perjalanan, dia berkata kepada mereka, "Lihatlah, kita sedang menuju Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukumnya dengan kematian. Lalu mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk mengejek, mencambuki, dan menyalibkannya. Dan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan." Kemudian ibu dari anak-anak Zebedeus bersama anak-anaknya datang kepada Yesus dan bersujud untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ibu itu menjawab, "Perintahkanlah supaya kedua anakku boleh duduk dalam kerajaanmu, satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu." Akan tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Apakah kamu sanggup minum dari cawan yang harus kuminum?" Mereka berkata kepada Yesus, "Ya, kami sanggup." Yesus berkata kepada mereka, "Kamu memang akan minum dari cawanku, tetapi untuk duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, bukanlah hakku memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapa-Ku." Ketika 10 murid yang lain mendengarnya, mereka marah kepada kedua saudara itu. Namun Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa para penguasa bangsa-bangsa memerintah atas mereka, dan orang-orang besar mereka menjalankan wewenang atas mereka. Seharusnya tidak demikian di antara kamu. Tetapi siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu harus menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu harus menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan ketika mereka meninggalkan Yeriko, kerumunan besar orang mengikutinya, dan dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan, ketika mendengar bahwa Yesus lewat, berseru dengan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Akan tetapi mereka semakin keras berteriak dan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka, katanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Mereka berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin mata kami dibukakan." Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka dan menjamah mata mereka. Dan saat itu juga mereka menerima penglihatan mereka kembali dan mengikut Yesus.